Bu Menlu yang tadi sudah kita ikuti bagaimana cerita peta nasionalnya dan internasionalnya tentu saja, dan ini sesuatu yang memang tidak mudah, dan saya gembira karena kawan-kawan dari Kagama dari seluruh penjuru dunia mencoba berkontribusi dengan kekuatan yang dimiliki. Maka saya terima kasih hari ini para diplomat, duta besar, kawan-kawan alumni, semuanya bisa berkontribusi untuk memikirkan seperti apa. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Menlu tadi betul, bahwa kita memberikan narasi positif, semangat, itu menjadi sesuatu yang penting. Namun demikian, ya tidak Kagama lah, tidak UGM lah kalau kita tidak berkontribusi. Jadi kalau saya boleh bercerita, di luar porsi saya sebagai Ketua Umum PP Kagama, saya mau bercerita pengalaman neng desa. Di desa itu lumayan. Kalau tadi diceritakan oleh Bu Menlu menjaga disiplin, nampak-nampaknya kita butuh berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, mencari metodologi yang terbaik dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Bapak Ibu teman-teman, saya mau cerita saja. Tingkat kenyayalan kita itu lumayan tinggi. Ada dua hal yang saya catat. Mungkin dia udah bosan, berbulan-bulan dia disuruh diam, tapi sisi yang lain literasinya memang rendah soal ini. Pertanyaan berikutnya kemudian siapa yang bertanggung jawab? Saya kira yang paling bertanggung jawab ya orang kayak saya ini gitu ya, yang melaksanakan di depan. Nah, mungkin nanti beberapa kawan-kawan diplomat ini bisa bercerita bagaimana pengalaman masing-masing dan aturan negara itu bagaimana kita menegakkan dari pengalaman yang ada, dan ini menjadi diskusi yang menarik. Kenapa di daerah-daerah atau negara-negara yang sangat demokratis itu ya rumit begitu. Kenapa yang agak otoriter itu malah bagus. Nanti kita dengar bagaimana cerita-cerita yang ada di Vietnam barangkali. Di Vietnam termasuk yang saya telepon pertama, termasuk Korea Selatan dan Tiongkok tentu saja. Kawan-kawan duta besar saya telepon bagaimana pengalaman yang ada di sana. Nah, cerita ini saya sampaikan karena di desa itu ceritanya lawang corona niku penyakit wong putra. Desa kula niku mboten enten. Jadi mereka tidak terlalu percaya, maka mereka merasa biasa-biasa saja. Belum lagi mereka yang tidak mau tahu pada persoalan ini, yang tidak mau tahu merasa dirinya kebal. Di desa nggak akan terjangkau, yang kemudian kebal karena memang tidak mengerti, atau barangkali informasi yang keliru. Maaf, dengan segala hormat saya sampaikan, awal-awal saya mengawal corona ini, kalau saya boleh berbagi cerita di sini, kami ini deg-degan sambil tidak tahu, sambil kemudian bingung. Jadi kalau ada orang yang tidak bingung, itu bohong. Maka penyakit ini dulu kita cari, ini apa penyebabnya, apa, dari mana ini berjalan, cara penularan dan sebagainya. Berdebatlah semua orang, sampai kesalahan-kesalahan kita lakukan. Bagus sih belajar dari salah. Oh ternyata virusnya ini bisa nyebar. Sebarannya bagaimana? Dropletnya bagaimana? Kumannya bisa terbang melayang-layang. Lalu saya nggak percaya. Masa iya sih seperti ini? Saya tanya pada kawan-kawan keagama, saya tanya pada kawan-kawan dokter, itu si virusnya itu ada sayapnya enggak? Apakah dia bisa terbang atau tidak? Jadi pada saat itu mulai mendapatkan penjelasan, saya cek di YouTube, kemudian teman-teman bicara, saya harus buat podcast, saya undang para virolog untuk menjelaskan, dan akhirnya disampaikan, Pak Gubernur, ini hanya bisa bisa menyebar kalau droplet. Droplet itu kira-kira ini wahing. Kalau batuk itu ya jaraknya semeter, 1,5 meter. Kalau ini AC-nya, ruangnya tertutup AC, yaitu rada mubeng minger gitu. Nah, dari cerita itu kemudian kita mulai bicara, loh, lalu bagaimana? Ya kita tutup aja, kalau wahing begini, kalau watuk yang ini, sederhana saja sebenarnya.
Lalu kemudian orang seperti trauma dan bingung. Akhirnya apa? Disemprot. Akhirnya orang setiap lewat disemprot. Semua disemprot disinfektan. Dan kemudian obat pemutih baju menjadi bahan yang menarik untuk dibeli. Sehingga Baiklin itu mereknya, itu tertarik dibeli laris banget, dimasukkan, semprotkan orang. Sehingga mereka yang kerjaannya ojol, sehari harus mengantarkan makanan, pesanan ke kampung-kampung, ya, itu sehari bisa disemprot 7 kali. Lalu dia telepon saya, gersulo sama saya, Pak Gubernur, udah saya ambekane wis abot, lebih baik saya nggak kerja aja. Karena sangar Pak di sana. Dia tulis bukan PSBB, juga bukan lockdown, tapi lockdown. Nah itu yang terjadi secara kultural yang ada di bawah, di masyarakat. Kemudian mereka kenceng semuanya. Lalu mulailah virolog menjelaskan, mulailah tenaga medis menjelaskan, baru kemudian salah kaprah terjadi. Bahwa semua disemprot. Pak Ganjar itu kalau disemprot, pakai disinfektan, itu dihirup terus-menerus rutin, itu 2 tahun lagi kanker itu. Maka kemudian saya berkeliling, bengok-bengok, wih gantinen banyu sabun wae bro, oh coba ganti itu gitu. Jadi menjelaskan ini ternyata butuh proses edukasi, transformasi, cerigis ini penting ini. Maka kemudian saya tidak bisa menggunakan teori yang mulu-mulu. Karena kenapa? Saya lihat semua pakai kurva menjelaskan, nanti begini. Saya undang ahli matematika, saya undang ahli statistik. Satu orang menurut saya keren ketika menjelaskan kepada saya. Pak Gubernur, saya buatkan modeling ya, kebetulan saya belajar ini katanya. Oke, silakan dijelaskan. Tapi tolong tidak ada dari modeling ini yang benar, jadi jangan pernah percaya. Minimal ini hanya untuk guidance Pak Gubernur saja, agar tidak keliru-keliru banget lah gitu. Saya senang banget profesor ini memberikan informasi kepada itu. Tapi modeling itu kemudian kita cek, terus kemudian entry datanya disiplin, dan itu kita jadikan sekali lagi pedoman. Nah pada saat itulah kemudian saya sampaikan, kalau masyarakat saya jelaskan dengan statistiknya, saya tuh nggak yakin mereka mudeng apa orang. Belum lagi tekanan sosial, tekanan ekonomi yang luar biasa di masyarakat itu membuat mereka kelenger. Bapak Ibu kena PHK, tersek, ya toh? Itu kemudian dia tunggu para penumpang gelap, free ridernya ini. Wah ini kalau sudah pakai WA, kirim semuanya, ayo kita menjarah, social unrest, waduh itu ngeri. Maka saya sampaikan, tenang saja bro, Anda nanti dikasih sumbangan, ojo khawatir. Kita dinginkan dulu. Kedua, setelah mereka kena pengaruh orang tuanya ini, PHK, dodolan ora payu, terus kemudian dia dirumahkan, maka menjadi beban psikologis. Ya kira-kira sebulan 2 bulan dia masih bisa ambekan, tapi mulai bulan ketiga keempat itu kelenger. Belum lagi murid-murid anak-anak kita, mereka sekolahnya di rumah. Itu gurune dosennya jelai pol, nge tugas terus, wes kelenger kabeh. Pak Ganjar tolong dong bilang sama rektor, kecuali UGM enggak. Universitas nomor 1 di Indonesia enggak. Kalau UGM luar biasa, enggak pokoknya, enggak ada bedanya sih gitu. Nah setelah saat itu kita ngobrol sama anak-anak siswa, saya podcast lagi. Ternyata masalah dia, kita hari ini sistem telekomunikasi kita ya belum bisa mengcover lah. Maka pada saat anak-anak Banyumas harus lari ke bukit, terus kemudian dia mencari sinyal, semua mencaci membuli saya habis-habisan. Jawaban saya begini, waktu saya kuliah di UGM itu miskinnya pol-polan, numpak pit. Anggris sudah bayar SPP itu ngantri di rektorat mau penundaan, minta penundaan. Habis itu nulis, habis itu ngajar di sekolah, ngumpul-ngumpul ke duit baru dicicil. Saya sampaikan, anak itu tidak perlu dikasihani. Anak itu perlu diberikan semangat agar dia selalu survive, agar dia bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Anak itu berdikari, dia hebat.
Karena dia tidak misuh-misuh, dia tidak maki-maki, dia tidak menyalahkan, tapi dia mencari solusi. Nah, yang begini ini teman-teman cerita real. Lalu apa lagi? Nah, kemudian setelah ini selesai, ya kita diingatkan bahwa memang kita harus menyelesaikan persoalan bangsa ini secara berdikari. Udah deh, corona ini mengingatkan kita semua untuk mandiri sebagai bangsa. Ya, urusan hazmat kemudian jadi masalah, urusan masker kemudian menjadi masalah. Ternyata vaksin tadi Bu Retno sampaikan juga masih menunggu. Jadi cepat kita menyerbu. Maka ilmu pengetahuan kampus ya sudah pentahelik lah semuanya. Kita kerjakan untuk satu tujuan, national interest. Nah, pada saat itu kemudian satu persatu mulai diselesaikan, Pak Presiden mengambil tindakan tegas. Nah, kita mulai ngurusi problem-problem sosialnya. Ya, Bu Menlu saat itu juga luar biasa. Kami merasa terbantu ngurusi PMI kita, ngurusi mahasiswa kita di luar negeri. Kami kontak-kontakan. Nah, enaknya itu. Karena menterinya juga keagama, presidennya keagama, jadi kita kalau lapor ya enak lah. Sambil untuk gojek-gojek sidik pada stres gitu ya. Nah, ini kita sampaikan kepada kawan-kawan. Mulai sekarang sosial, Bapak Ibu teman-teman, masalah sosial kita hari ini problemnya juga complicated. Mau dikasih uang semua APBN terbatas, dikasih dikit rebutan, agar tepat sasaran datanya nggak valid, maka mari saya tawar-tawarkan, Republik hari ini butuh data integrasi. Butuh alat, butuh metode, butuh metodologi. Bagaimana kita membuat alat semacam data integrator. Ini siapa yang bisa tanggung jawab? Kemarin ketika Menteri BUMN bertandang ke rumah saya, ngasih bantuan, saya sampaikan, Pak Eri, itu kan Telkom, Telkomsel, itu kan lagi kaya. Semua beli pulsa, beli kuota. Ini kenaikannya berapa? 15 atau 18%. Bu, iya lah. Berapa sih membuat sistem itu? Nanti dengan Kominfo lah kita buat aturan, kita buat alat. Kalau perlu yang dari seluruh dunia kita panggil untuk kita bereskan. Masa kita nggak bisa sih? Akhirnya gelut terus. Nah, gelut terus nyalaki wong liya. Wagu turun desa. Aja nyalaki lah. Kita cari solusi gitu. Nah, ini sedang kita perbaiki. Saya mencoba dengan alat yang sangat kecil, dengan teman-teman yang ya mereka kreatif dan mau saja. Terus kemudian kita buat kriteria. Kalau panjenengan sudah dapat PKH, BPNT, BST Pusat, BST Dana Desa, rata KI. Ya, sampean harus punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampean harus punya rasa tepos liro. Sampean harus bertenggang rasa. Ya, kalau sampean enggak, mohon maaf tidak. Kalau kemudian jenengan nanti belum dapat dari situ semua, maka akan dikasih dari kabupaten kota. Kalau enggak, saya yang kasih. COVID ini juga menguji nasionalisme kita, keindonesiaan kita, kebangsaan kita kok. Saya bernegosiasi dengan Gubernur Banten, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat. Karena apa? Begitu di PSBB, alah wong Jawa Tengah itu yang miskin masih banyak. Itu gubernurnya itu racetro soalnya. Yang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak, sehingga mereka merantau ke Jakarta. Apa yang terjadi kemudian? Mereka harus dihidupi. Mereka tidak boleh pulang, ojo mudik, sampai meniren kita ngomong, neng sing makani sopo bro. Nah itu, akhirnya kita negosiasi dengan kawan-kawan di sana, agar tidak mensyaratkan KTP dan KK. Ibaratnya mereka sudah terjebak di situ, dan memang aturan kesehatannya tidak membolehkan mereka bergerak terlalu banyak keluar kota, keluar daerah yang jauh, maka dibatasi. Maka ini perlu dihidupi. Maka ketika kemudian kontribusinya tidak cukup, terpaksa saya ngirim dari Jawa Tengah ke Jabodetabek. Untuk apa? Untuk membantu agar kita kompak. Pesannya Bu Menlu tadi, bersatu. Ora saya nyalah-nyalah, sudah kita kontribusi, ben warganya tetap diopeni di sana, enggak mudik. Akhirnya mudik kita yang tahun lalu 5,9 juta, ya kemarin itu 900.000 saya catat, kecuali yang bolos. Yang bolos-bolos saya kira-kira average mungkin sekitar 1 juta. Nah teman-teman, ini problem sosial, pendataan yang hari ini mesti kita bereskan, dan tentu saja terakhir ekonomi yang tadi Bu Menlu sampaikan. Dan ekonomi kita di rakyat itu adalah berdagang. Ada yang pinter banget membuat aplikasi jualan lewat medsos, platform-platform yang sederhana, peningkatannya bisa naik 300%. Tapi yang lain perlu kita edukasi.
hari ini kita coba membangun ekonomi itu. Teman-teman keagama saya terima kasih membantu ketahanan pangan, pakai gerakan cantelan, membantu hazmat, aduh luar biasa lah kawan-kawan. Semua bergerak. Kemarin juga ada diskusi soal kesehatan dan politiknya dari kawan-kawan keagama yang ada di seluruh dunia, hostnya dari Belanda kemarin, dan diskusinya cukup luar biasa lah. Dan berhari-hari ini banyak sekali halal bihalal dan semuanya aware pada soalnya. Tugas kita hari ini, mari berbagi cerita. Bapak Ibu para narasumber, ceritakan kepada kami apa yang harus kita perbuat dari hal-hal baik, praktek-praktek baik. Saya kira saya ingin menyampaikan itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, terus bersemangat, kita tidak pernah tersesat dan kita tidak pernah merasa buntu karena kita merasa tidak mampu. Jangan, kita berusaha, bergabung, berbagi, berdoa, dan kita selalu mencari jalan keluar. Dan saya yakin pasti kawan-kawan bisa melakukan itu dengan baik. Sebelum Bapak Ibu bosan, saya mau berhenti di sini dan saya persilakan nanti kawan-kawan untuk bisa berdiskusi, berbagi. Saya senang sekali kalau nanti dari panitia hasilnya bisa kita share dan saya orang yang berkepentingan salah satunya untuk menjaga itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.